Ya saudara, jika biasanya kafe memiliki menu modern dengan konsep yang kekinian, maka berbeda dengan kafe di Kota Batam yang satu ini. Kafe dengan konsep klasik khas budaya Jawa dengan suguhan minuman jamu. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Ferdino. Hai sahabat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri. Nah, di episode kali ini kita akan mendatangi salah satu kafe yang menyediakan jamu. Seperti apa? Ikuti saya. Inilah kafe Jamu Amarta. Kafe yang menyediakan aneka jamu tradisional ini berlokasi di Ruko KBC Kota Batam. Selain estetik, kafe ini memiliki konsep unik dan berbeda dengan kafe kebanyakan. Beberapa dekorasi yang terpajang merupakan dekorasi jadul yang identik dengan suku Jawa. Anita Fuad adalah pemilik kafe Amarta. Ia sengaja menyisipkan budaya Jawa pada usaha yang dirintisnya ini sebagai sebuah solusi untuk mengobati kerinduan kampung halamannya. Selain itu, aksesoris yang dipajang di kafe Amarta ini juga bagian dari upayanya dalam menjaga budaya warisan nenek moyang. Dengan demikian, para pelanggan kafe Amarta dapat terus membateri rasa cinta pada negara Indonesia. Yang pertama, kita kan tinggal di Batam, khususnya si orang dari yang Jawa itu supaya tidak pengen rindu dengan suasana Jawa, itu nggak perlu jauh-jauh pulang ke Jawa, kesini saja bisa bernostalgia dengan barang-barang dari mbah-mbah ini gitu. Kemudian juga budaya lagi ya, jangan sampailah budaya Indonesia kita hilang, tergerus sama budaya luar yang masuk ke Indonesia gitu, jangan sampai gitu. Kita kan punya sesuatu kebudayaan yang sangat luar biasa itu yang harus kita lestarikan. Inilah salah satunya. Ini belum cukup buat saya sebetulnya. Belum. Masih banyak sebetulnya yang dari Jawa. Belum selesai dengan aksesoris budaya Jawa. Segenap pegawai yang ada di kafe Amarta juga menggunakan baju surjan, yaitu pakaian adat yang lekat dengan masyarakat Solo dan Yogyakarta. Agar baju surjan yang dipakai lebih kental dengan budaya Jawa, para pegawai di sini memadukannya dengan kain jarik bermotif batik yang dililitkan di bagian pinggang dengan panjang hingga mata kaki. Bagi pelanggan kafe Amarta, konsep yang dibangun ini merupakan hal unik, namun memiliki daya tarik yang besar, terkhusus dalam menarik pelanggan yang mencintai budaya. Mereka menganggap konsep ini bisa mengobati kerinduan terhadap masyarakat Jawa tempo dulu. Ini bagus ya, ini unik. Pertama unik, kedua satu-satunya di Batam kalau saya bilang. Karena kayaknya sih ya, karena kan konsep Jawa seperti ini nih rare banget gitu. Terus banyak mainan-mainan jadul yang dimana dulu waktu saya kecil itu sering banget mainin kayak apa namanya Mbak, congklak. Terus kayak ini nih yang kayak gerabah kecil-kecil ini dulu saya mainin banget itu. Jadi benar-benar bisa mengobati kerinduan saya banget gitu. Harapan saya sih semoga bisa bertahan ya di tengah gempuran coffee shop yang banyak banget di Batam ini. Ya itu harapan saya, semoga bisa terus bertahan, semakin banyak lagi produk jamunya, terus berinovasi, jangan berhenti berinovasi, kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Kafe Amarta juga menyediakan mainan tradisional congklak yang bisa digunakan oleh para pelanggan untuk mengisi waktu santai mereka. Dalam mengembangkan usaha kafe jamu yang dirintisnya, Anita tidak main-main. Mendalami pembuatan jamu,
Ia mempelajari cara pembuatan jamu dari berbagai sumber. Selain ilmu yang diturunkan dari sang nenek, Anita juga mendatangi beberapa penjual jamu gendong di Solo yang merupakan kampung halamannya. Tidak sampai di situ, Anita juga mempelajari pembuatan jamu yang higienis dari seorang dokter dan dinas kesehatan. Kebetulan nenek pembuat jamu dulunya. Kemudian saya juga sambil belajar juga membuat jamu. Saya belajar jamu dari yang benar-benar mbok jamu gendong yang di Jawa, yang di Solo saya datangin, saya belajar sama beliau sampai ke belajar jamu ke dokter juga ada, ke dinas kesehatan saya juga belajar. Karena kan ilmunya kan harus dapat dari mana-mana ya, bukan sekedar tahu membuat kunyit asam gitu. Alhamdulillah antusias. Kalau antusias besar belum sepertinya ya, karena kan mungkin jamu. Orang identik jamu itu untuk orang tua, jamu itu pahit, untuk orang hanya sakit, padahal tidak. Kalau kita paham betul tentang jamu itu sangat luar biasa untuk tubuh kita, apalagi dikonsumsi dari muda. Kini jamu Amarta telah memiliki puluhan pelanggan. Bahkan jamu yang dihasilkan dari Cafe Amarta telah sampai negara Singapura dan Jepang. Untuk para pelanggan tersebut, jenis jamu paling banyak diminati adalah kunyit asam, gula asam, beras kencur, dan kunyit asam manjakani. Berbagai pengalaman yang telah dilewati Anita dalam memperkenalkan jamu kepada masyarakat, Anita masih memiliki mimpi agar dapat memasyarakatkan produknya secara luas. Impian tersebut untuk menghilangkan stigma yang melekat di masyarakat, bahwa jamu itu pahit dan hanya untuk orang sakit. Nah pemirsa, ini salah satu jamu yang dihasilkan dari Cafe Jamu Amarta. Tadi kita sudah bertemu dengan ownernya langsung, yaitu Mbak Anita, yang mengusung jamu dengan konsep modern. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di UMKM Provinsi Kepri selanjutnya.